Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NFO, sahabat Sinau Falak, dan sahabat ngoding Imsakiyah. Nambah maneh grup masalah. Oke, dalam apa ini ya, screenshot kali ini, atau kalau bilang tutorial sih ya seperti itulah, cuman ini sebuah latihan saya untuk melanjutkan materi coding yang dibuat oleh Yai Ali kemarin, yaitu untuk materi kedua. Materi kedua ini kita masuk ke item mode dan sudah masuk mulai ke main activity ya, Java. Artinya sudah masuk ke impor ataupun memasukkan fungsi dari layout yang sudah kita buat. Dalam layout kita ini mau membuat fungsi apa, itu kita masuk ke main activity Java. Oke. Lah, untuk ke situ karena sudah dibuatkan, kita buka langsung materi yang kemarin, kita langsung search di file ya. Kalau nge-save, saya jarang sekali nge-save, tersave-nya langsung di WA gitu, dan carinya banyak sekali kalau di dokumen WA, mending langsung buka materinya gini. Oke, kita masuk ke main activity. Di sini sudah dijelaskan ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai berapa langkah ya kira-kira ini. Nah, ini ada langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, menambah kelas dengan nama fungsi, buka set fungsi. Langkah ketujuh, langkah berapa lagi ya ini? Ada, kayaknya terakhir langkah ketujuh ini. Masih ada langkah ke-8, hasil string kesimpulan ya. Langkah ke-9 juga masih ada. Langkah berapa langkah, kita cek langkahnya dulu sampai selesai. Selesai, ada 9 langkah. Artinya kita untuk pertemuan kali ini entah kita buat berapa langkah dulu ya, secukupnya waktu yang ada dan kesempatan. Kita runtut langkah pertama adalah copy impor. Sampai sini saja. Langsung ya, kita masuk ke IDE Auto. Guys. Masuk ke impor. Jadi ini langsung aja kita blok. Kita paste di sini. Nah, ini langkah pertama. Sudah selesai. Ya. Langkah kedua. Nah, langkah kedua ini nanti letaknya setelah public class main activity extend ya. Langkah kedua ini berarti membuat button deklarasi tombol ataupun fungsi apa sih ya, lebih nyamannya letaknya setelah public class main activity extend activity ya. Kita enter dulu di sini supaya ada space. Nah, kita paste di sini. Nah, ya. Kita enter lagi supaya ada spasi. Ini langkah kedua ini artinya kita membuat sebuah istilah, membuat sebuah variabel di mana nanti variabel ini akan digunakan untuk kita sambungkan
dengan tab main XML ini ya. Jadi kita akan sambung ke sini tampilan yang ada di sini supaya berfungsi dan bisa dibaca atau bisa menampilkan hasil yang kita inginkan. Ini juga perlu disambung dengan main activity Java. Nah, dalam penyambungan ini kita harus membuat variabel ya, variabel nama di sini dalam main activity Java ini, yang kemudian nama ini nanti disambungkan per kolom yang sudah kita buat di sini. Di dalam main activity ini kan kita sudah buat tampilan ya. Kita coba cari sih mana kemarin hasil download ya, Imsek ya. Nah, ini kan kita sudah buat di sini ada markas, latitude, longitude, elevasi. Ini bisa kita input di sini manual. Nah, terus setelah kita input kan mau kita hitung. Lah, supaya inputan ini bisa kita baca, ini kan harus kita masukkan ke fungsi. Nah, ke fungsi ini maksudnya main activity Java. Nah, supaya nanti bisa diolah di sini. Lah, caranya bagaimana? Ini kita sambung atau kita panggil istilahnya gitu ya. Nah, cara nyambungnya kita buat dulu nama-namanya. Kita buat nama hitung, nama copy, nama hapus, ada TV, ada edit tag gitu ya. Buat satu-satu semua. Setelah dibuat ini nanti kita sambungkan dengan yang ada di sini semua, yang kotak-kotak ini, semua kotak putih ini semua karena isian harus disambung supaya nyambung dan bisa diolah begitu. Jadi fungsi dari deklarasi itu ya. Kita membuat variabel sebuah nama ya, nama sebuah variabel, kemudian untuk disambungkan dengan main. Bagaimana cara nyambungnya? Itu di langkah ketiga sepertinya. Nah, ini kan mendaftarkan variabel sesuai layout. Nah, ini langkah ketiga, kita copy. Ya, bagi teman-teman yang kesulitan ya bisa langsung aja kita komunikasi di grup gitu ya. Banyak sekali ya, ada berapa layout. Yang di bawah ini hanya sekedar set font. Nah, ini sudah mulai fungsi hitung. Kita sampai sini dulu, salin. Ini letaknya di mana? Letaknya di sini. Set, enter dulu. Setelah super on create save instance state, set content view air layout main. Artinya ini adalah sebuah fungsi. Add override ini adalah sebuah fungsi yang akan dijalankan, yaitu ketika on create. On create itu ketika aplikasi ini dinyalakan. Nah, on create, maka dia akan mengambil paket bundle save instant ini. Apa ini? Super on create save instant state. Nah, set content view-nya ambil dari air layout main. Nah, ambil dari sini. Nah, supaya bisa ngambil dari sini kita sambung, kita paste dulu, thread lah. Ini kan ada ET tahun ya. Ini kan sudah dibuat di atas variabelnya. Variabel yang dibuat di atas ini di sini. Kemudian kita sambungkan dengan layout ya di sini. Jadi ET tahun find view by ID, ini artinya variabel ET tahun ini ya, kita akan ngambil sumber dari R layout ini ID ke ET tahun Hijri. Nah, ini coding ataupun ID yang dibuat untuk layout di sini ET tahun Hijri. Artinya nanti ngambilnya dari sini mana ya? Kita cari aja supaya jelas. Tahun-tahun ini TV hasil, markas hisab, latitude, longitude. Ini kan semua ada ini, ada BTM, menit lah. Jadi fungsi kita membuat ID ini ya, ini supaya kita nanti bisa gabung, bisa nyambung ke
main activity Java gitu ya. Nah ini kan tahun Hijri, edit tag lah, ini jelas ya. Ini untuk dipanggil sambung ke sini. Jadi variabel yang kita buat di sini ET tahun ini kita sambung dengan view yang ada di main XML itu, ya itu pada kolom ET Hijri. Jadi apa yang diinput di situ nanti akan terhitung gitu. Kita panggil. Begitu juga seterusnya banyak sekali gitu ya. Nah, sampai di sini ini cuman setting font. Ini opsional, bisa dipakai bisa tidak. Cuman untuk pembelajaran awal ya mending copy aja semua gitu ya, supaya tidak terjadi error dan nggak bingung. Karena sepertinya yang kemarin tentang text view tentang XML masih bingung, ada yang bingung karena ada memang yang perlu di copy terpisah, yaitu kartu merah, kartu kuningnya gitu ya. Lah ini sudah masuk ke mulai kita menghitung ini final kalender ini berarti sudah mulai masuk ke formula perhitungan. Setelah siap semua dipanggil, sudah siap dipakai, kita mulai masukkan formula yang mau kita hitung, apa saja yang perlu dipasang. Begitu maksudnya ya. Ini adalah fungsi namanya method final calendar ya, sama dengan calendar.getInstant. Final int yes calendar get calendar yes, ini ngambil tahun, ngambil bulan, ngambil hari atau tanggal ya. Double day ya, double month plus 1 year. Alhamdulillah ya, jangan lupa minum kopi atau minum teh lah supaya tetap semangat. Nah ini masih kita mulai masukkan fungsi dulu, artinya kita method, kita butuh ngambil tahun kan, ngambil hari dan ngambil bulan, maka perlukan fungsi ini kalender. Sini pakai JD KMJD Diamond Yard 00. Sudah mulai ada menu singkat. Ini akan sangat membingungkan, ini menu singkat bagi pemula. Kita lihat lagi langkah keempat, langsung masuk ke fungsi copy. Langkahnya kita tulis ya. Kita copy semua. Stop. Ini paste. Jadi ini belum apa-apa, sudah fungsi copy dulu yang dipasang. Ya nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Artinya sambil kita cek setelah kita paste apakah ada yang merah atau ada garis merah di bawahnya. Nah, kalau ada garis merah di bawahnya itu artinya ada yang nggak nyambung gitu ya. Kalau nggak ada is oke, lanjut aja gitu ya. Ini berarti sampai mana ya? Oh, sampai stop. Kita enter lagi.
Lanjut langkah selanjutnya, apalagi yang di copy. Langkah kelima adalah tombol hapus. Salin. Aman, tidak ada masalah. Untuk menghapus view-nya nanti supaya tidak bisa mengkosongkan view. Selanjutnya langkah ke-6, menambah kelas dengan nama fungsi. Nambah kelas baru. Nanti buka set fungsi di Kompas. Set fungsi itu di atas ini ya. Ini, nah ada main activity fungsi. Nah, cuman ini harus sama. Kita buat kelas baru. Ini panjang ya, apakah nanti kita partisi aja ya? Kita sampai buat tombol fungsi dulu aja ya. Buat nambah kelas baru. Kalau nambah kelas berarti di folder Java ya, kembali di Java ini add new class. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu fungsi apa yang diperlukan. Impor, tapi di sini kok nggak ada ya. Impor statik ya. Fungsi ini dibuat huruf besar atau huruf kecil ya? Huruf kecil aja lah. Kelas fungsi kita copy semua ini. Oh, fungsinya F-nya besar dong. Nggak apa-apa lah. Terus kadung akan menyesatkan yang memakai nanti. Jadi penulisan nanti harus sama gitu ya, supaya tidak tersesat. Kalau besar hurufnya pakai huruf besar, pakai huruf kecil ya pakai huruf kecil. Itu untuk antisipasi supaya tidak terjadi error. Oh, algoritmanya ternyata ada di materi fungsi ini guys. Di main activity murni untuk layout, fungsi layout saja sepertinya. Itu kadang memang ada yang seperti ini, artinya ketika dibuka di main activity-nya terlihatnya memang gak ada hal yang istimewa, tapi ternyata sebelumnya ada di kelas lain gitu ya. Ini sudah sangat panjang. Ini saya harap mungkin saya potong di sini. Ya, coba teman-teman nanti buat sampai di sini atau boleh dah. Panjang sekali. Masih banyak. Ternyata kelas fungsi ini
panjang ya. Ini mestinya ini timer sendiri, ini kelas fungsi ini. Oh enggak, sudah mau selesai. Sebetulnya ya copy paste itu sebentar, cuman kalau kita buat sambil kita record begini kan butuh waktu. Artinya supaya nanti nguploadnya nggak terlalu besar juga gitu. Di kelas fungsi kita paste di sini sambil dicek apakah ada merah-merahnya gitu. Kalau sudah tidak ada merah-merahnya berarti kita copy paste-nya aman gitu ya. Kalau ada merah-merahnya copy paste-nya berarti tidak aman. Lah kan ada merah-merahnya kan, ini nggak aman berarti ini apa, kenapa ini ada garis merah, kita hapus saja. Kelebihan mungkin tadi, coba kita save. Oke, mungkin sekian dulu untuk part ini karena ternyata untuk main activity Java sangat panjang ya, dan durasi sudah 20 menit lebih. Supaya tidak terlalu banyak, kita testernya cukup sekian. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba.